ada seorang ulama yang mana ulama ini ahli zikir, dan ulama ini selalu beribadah kepada Allah. Suatu saat orang ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya orang ini memanggil kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Dipanggil ini sama orang ini. Ternyata Rasulullah tidak menoleh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kita tidak lain terkecuali mengharap mendapatkan cinta dari Rasulullah SAW dengan cara kita berselawat kepadanya. Dan selawat ini banyak keutamaan dan keistimewaan. Apa saja di dalam selawat ini, apa saja keutamaan, keistimewaan, apa saja. Ternyata banyak sekali di dalam hadis-hadis menyebutkan keutamaan dan keistimewaan orang yang membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Yang mana sebagaimana di dalam hadis, "Inna awlan nas biyaumil qiyamah." Sesungguhnya nanti kelak di yaumul qiyamah, yang berbaris paling terdepan dan dekat kepada Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Orang membaca salawat ini banyak tingkatan-tingkatan yang Allah berikan kepada kita. Orang membaca salawat 1, Allah menurunkan rahmat 10. Apabila kita salawat 10 kali, Allah menurunkan rahmatnya 100 kali. Apabila kita bersalawat 1000 kali, yang mana sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Man shalla alayya alfa maratin lam yamut hatta yubashirahu lahu bil jannah." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali, tidak akan orang tersebut meninggal dunia terkecuali mendapatkan kabar bahwasanya orang tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semua. Lalu bagaimana hukumnya sholawat? Sholawat ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat ini selalu bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan kita diperintahkan, hai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah kalian semua. Jadi sampai hadir di dalam majelis-majelis yang penuh barokah ini, majelis-majelis yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pahalanya yang sangat luar biasa, mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Bahkan ini salah satu bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, dan kita mudah-mudahan mendapatkan cinta dari Rasulullah SAW. Di dalam kisah ada seorang
ulama yang mana ulama ini ahli zikir, dan ulama ini selalu beribadah kepada Allah, selalu melakukan sholat sunnah. Suatu saat orang ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya orang ini memanggil kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dipanggil ini sama orang ini. Ternyata Rasulullah tidak menoleh. Kemudian orang ini penasaran, kenapa Rasulullah kau tidak menoleh kepada saya, sedangkan saya ini selalu memanggil kepada Rasulullah. Tetap Rasulullah ini berjalan. Nah, tadi orang yang bermimpi ini saking penasaran berlari sampai berhadapan langsung kepada Rasulullah. Ini di dalam mimpinya. Kemudian mengatakan orang ini, ya Rasulullah, kenapa aku panggil engkau tidak menolehnya? Kenapa aku manggil engkau ini seakan-akan engkau tidak kenal kepadaku? Bukannya di dalam saya pernah mendengarkan bahwasanya engkau ini saat dipanggil namanya engkau ini mengenalnya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, na'am. Siapa yang memanggil kepadaku, aku pasti mengenalnya. Tapi ingat, aku mengenal kepada umatku yang bersalawat kepadaku setiap hari. Siapa yang paling banyak baca salawat, maka akan aku kenal sampai ila yaumil qiyamah. Kau tidak pernah bersalawat di dalam dunia, bagaimana aku kenal kepada engkau? Sedangkan engkau setiap di dunia, engkau tidak pernah bersalawat kepadaku. Di dalam cerita ini kita harus berpikir yang sangat panjang, berpikir yang sangat paling dalam, bahwasanya Rasulullah mengenal kepada kita adalah yang paling kadar, yang paling banyak orang yang membaca salawat kepada Rasulullah. Dan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, Ustaz Suli ini mengadakan majelis-majelis yang penuh barokah ini dengan kawan-kawan untuk menggerakkan, untuk memperjuangkan sebagaimana kita ini mengharap ridhonya Allah dan mengharap syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bersyukur. Sampai diingatkan, alhamdulillah. Sampai diajak, alhamdulillah. Biar kita ini berbondong-bondong, biar desa kita ini diberi rahmat langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kecintaan kita kepada Allah dan mendapatkan cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam hadis diterangkan bahwasanya banyak sekali keutamaan orang yang hadir di dalam majelis-majelis yang penuh barokah ini. Apa saja keistimewanya majelis-majelis seperti ini? Sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW, man intaqala yata'allamu ilman ghufira lahu hatta ayyahtuwa. Kanjeng Nabi ini memberikan kabar kepada kita bahwasanya barang siapa yang hadir, ada niatan untuk hadir di dalam acara majelis yang penuh barokah, ada niatan untuk hadir di dalam majelis sholawat, ada niatan untuk hadir di dalam majelis zikir, sebelum kalian keluar dari rumahnya, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita semua.
enak atau tidak enak? Sampai tinggal ada Madura, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura sih. Ya, kemudian mulai gila Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi banyak keistimewaan ini kan banyak. Sampean mau keluar dari rumahnya ada niatan untuk hadir dalam majelis-majelis seperti ini, sebelum sampean keluar Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Saya ini Pak, sampean tinggal tuju lagi ngedingaki sholawat, ngedingaki dzikir, ini kan luar biasa. Dan saya memberitahu kepada Ustadz Suli, kemudian Pak Zahlan, semua, ayo kita sama-sama bersolawat di desa ini. Ayo kita mengharapkan ridho dari Allah. Ayo kita berjuang bersama-sama untuk menggapai cita-cita kita, mendapatkan kecintaan dari Rasulullah SAW. Yang mana Nabi pernah berkata, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia benar-benar mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, pasti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan dia dipastikan mendapatkan bangunan-bangunan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo kita perjuangkan bersama-sama, bawa anak-anak kita, sambil istrinya panjenengan. Untuk apa? Untuk mengharapkan ridho dari Allah, untuk menggapai bahwasanya kita ini mengharap dari ridhonya Allah dan mendapatkan cinta dari Allah. Lalu bagaimana caranya kita ini harus minta sekiranya kita ini dicintai sama Allah? Yang mana di dalam ayat Al-Quran, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syairallah. Nah, bertahun Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian melanggar dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya mengikuti perintah-perintah Allah. Rukun Islam, Islam, baca syahadat, wa iqamus shalah, dirikan salat. Karena ini asas tiang sampai nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana kalian di dalam dunia, apa yang dilakukan di dunia, pasti nanti di hadapan Allah akan ditancapkan itu layar. Dari sampai balik sampai akhir hayatnya semuanya diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa untuk menyandiwarai, untuk berbohong di hadapan Allah, karena sudah ada bukti. Bagaimana fulan, kau hidup di dunia bagaimana? Oh, saya di dunia saya sibuk dengan majelis zikir. Ya Allah, saya di dunia ini selalu sibuk di dalam masjid, iktikaf di dalam masjid. Ya Allah, saya di dalam masjid ini selalu berjamaah. Ya Allah, saya di dalam dunia ini saya selalu menghadiri majelis-majelis yang penuh barakah ya Allah. Kalau sudah di dunia sibuk dengan kebaikan-kebaikan, ini akan dipastikan orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah dan dipastikan dimasuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Lalu bagaimana kita kalau kita hidup di dunia melakukan hal yang telah dilarang oleh Allah? Di dunia pernah suka minuman khamr, suka bermaksiat, suka berjudi. Lalu bagaimana nanti di hadapan Allah? Kalian mengharap surga, sedangkan kalian melakukan di dalam dunia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Habib, lalu bagaimana? Saya dulunya ini saya suka maksiat, tapi saya ini ingin berhenti. Saya ingin bertaubat. Kalau kalian bersungguh-sungguh taubat kepada Allah, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita betul-betul bertobat kepada Allah, Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Allah cinta kepada orang yang mengikuti perintahnya. Gak mungkin Allah ini suka dengan sampean misal maksiat, ahli maksiat atau melakukan maksiat. Maka dari itu ayo becek, benarkan diri kita semua. Ayo berbondong-bondong minta mengharapkan ridha dari Allah dan minta ampunan kepada Allah. Apa boleh nikah bulan-bulan Rajab. Saya kasih tahu bulan Rajab nikah keistimewaan luar biasa. Bulan Rajab ini bulan yang diagungkan oleh Allah, dan bulan Rajab ini adalah bulan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab nikah banyak sekali keistimewaan. Biar sampean tahu, semakin nikah bulan Rajab apa sih kelakuan lebih sampean. Ternyata bulan Rajab ini banyak sekali para ulama menganjurkan untuk membaca Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Banyak zikir-zikir yang harus dibaca untuk mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Rajab ini kan terbun para ulama, bulan Rajab ini adalah menanam, Pak. Bulan Rajab ini seperti kita menanam. Kemudian Syahrul Sya'ban adalah syahri. Di bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang menyiram. Jadi menanam, kemudian disiram. Tak mungkin sambil menanam, tawakal, odi tak odi urusan Allah. Tak bisa. Kita menanam, ya harus dirawat, disiram, dipupuk. Biar apa? Biar tanamannya bagus. Setelah disiram, kita nunggu panen. Dan di dalam panen ini adalah syahr Ramadan. Di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan kata Rasulullah adalah bulan umatku, kata Rasulullah, yakni umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan Ramadan ini kan banyak keistimewaan. Bulan Syawal juga banyak. Di bulan Rajab juga banyak. Apa saja, sampai ulama mengatakan siapa orang yang bermaksiat di bulan Rajab, dipastikan orang tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan-bulan yang diagungkan sama Allah, diisi dengan kemaksiatan. Apa saja kemaksiatan? Kita lihat, kalau kita pernah mengkaji di Sulam Taufik, ini banyak tentang versi-versi maksiat. Ada maksiat mata, ada maksiat kuping, ada maksiat lisan, tangan, kaki, dan banyak sekali keterangan-keterangan tentang maksiat. Mata ini harus betul-betul dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Sering-sering kita mengkaji Quran. Kemudian mata ini perbanyak untuk memandang para ulama. Ini biar mata kita ini bermanfaat. Kemudian kuping, Allah menciptakan kuping ini untuk apa? Untuk mendengarkan yang bermanfaat. Contohnya
mendengarkan qasidah-qasidah, mendengarkan qiraatul Quran, mendengarkan tausiah. Nah, ini yang baik. Namun semakin ngeten mata cukup itu HP. Lagi. Cukup itu lah HP. Kalau orang dulu mata dibuka, yang dilihat apa? Dicari kitab, baca kitab. Sambil wudhu, kemudian kita mau makan cukup terus langsung dibuka HP. Itu HP. Ya, banyak. Banyak mengucap tawinya. Oh, ya alim kepi nah. Nah, kemudian lisan, Allah menciptakan lisan ini untuk apa? Untuk berbanyak zikir kepada Allah, untuk berbanyak, untuk baca sholawat. Untuk lisan ini untuk mengajak kebaikan. Nah, biar kita ini mendapatkan amalan-amalan yang baik. Kemudian tangan ini apa? Allah menciptakan tangan ini untuk sering-sering untuk bersedekah, menolong orang. Kaki buat apa? Kaki ini dibuat untuk berjalan ke amal-amal yang baik, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, datang ke majelis, hadir berjamaah di dalam masjid. Jadi kita ini anggota tubuh ini biar kita ini bermanfaat. Jadi mulai tubuh kita, anggota tubuh ini bermanfaat, ya bagus. Mangkana deki pakai sampean mulai tada umur, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur semua. Amin, amin. Mula atanya ke sampean. Sampean bisa berbahasa Arab. Sampean bisa bahasa Arab. Paling kalau oninga anak ente. Hah? Yang bisa bahasa Arab? Ada yang bisa bahasa Arab? Tak bisa lebih. Lalu bagaimana nanti dia berdoa dalam kubur? Kita tanya, man rabbuka? Aja mau berapa sampean? Apa man rabbuka? Man nabiyuka? Apa man nabiyuka? Tapi sampai jangan khawatir. Guru saya pernah berkata, walaupun orang-orang ini tidak bisa berbahasa Arab di dalam dunia, tapi dia mengamalkan kebaikan di dalam dunia, dia akan otomatis orang kalau sudah ditanya oleh malaikat, otomatis orang ini bisa menjawabnya. Jadi mau sampean ngamal lagi kebaikan di dalam dunia, neka otomatis sampai bisa bahasa Arab. Karena di surga neka tak ada bahasa matu. Ada, surga neka tak ada matu, Pak. Cenang tak ada. Kepi neka ngerti bahasa Arab. Yang bisa melancarkan lisan kita ini bagaimana? Dengan cara amal baik kita dalam dunia. Jadi lakukan apa? Oh, pada majelis Al-Tasuli hadir. Oh, pada majelis Ustaz Tika hadir. Mau sambil sudah ditata kebaikan dalam dunia, ini kepake sampai akan diselamatkan oleh Allah. Cek ngurusin ajo pandi, gula kue pandi diserang. Kue apa dong? Nyapu. Hah? Banyak? Hah? Gula kue juga tedong, jongkok main apa? Skater. Nah kan ada gondol ya? Apa skater? Apa sih? Kakek merah. Hah? Ah, slow. Cerita itu nggak bingung buka bela main game. Bodoh boleh cerita itu. Tek. Lasan rasa. Nah ini kan amal-amal yang tidak baik, amal-amalan yang buruk. Dan amalan-amalan seperti ini harus dihapus. Buang ke pecu.
Jadi peniat ongko-ongko setepun Kanjeng Nabi, innama a'malu bi niat lagi. Kalau sampai niatnya baik, insya Allah hasilnya apa? Kalau sampai niatnya buruk, insya Allah hasilnya buruk. Jadi tergantung sampean niatnya dari mana. Sampean nih kan, sampean tujuh malam habis. Sampean tujuh nih gunjur bi Allah, gunjur bi Allah luar biasa. Sampean tujuh sampai di dalam hadis nih kan, sampean tujuh nih ini kau oleh gunjur bi Allah. Sampai walaupun tidak membawa alat-alat tulis, sampai mendengarkan saja ini sudah dapat pahala. Sampai nedung itu dalam majelis, ini sudah mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Apalagi sampai mendengarkan, kemudian sampean ada gosida, sampai ikut gosida untuk apa? Untuk cinta kepada Rasulullah, untuk menjadi bukti bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah. Lah, pagi mau sampai aku cinta kita ke Kanjeng Nabi, pasti sampai akan berkumpul kepada orang yang dicintainya. Sehingga kalimat dari Kanjeng Nabi, siapa orang yang cinta dengan seseorang, maka akan dikumpulkan nanti kelak di yaumul qiyamah. Sampai cinta ke Cristiano Ronaldo, cinta ke Ronaldo. Hah? Ya mau lebih Ronaldo lagi, ha? Cinta bi Messi. Ya mau lebih Messi lagi. Tapi kalau kita cinta kepada Rasulullah, pasti akan dikumpulkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketemu bukti akin cinta kita. Cinta ini kan butuh bukti, Pak. Ya, butuh bukti. Jadi tak tahu, saya cinta, tapi tidak membuktikan cintanya. Ini percuma. Misal kita bahas secara logika saja. Sampai cinta kepada orang bini. Oh, kok cinta kepada kok cinta sama kepada wes cuma omong melulu, tapi tidak membuktikan tak ekabin, tak beri ya sebarang, tidak dikasih kasih sayang, tidak diperhatikan. Itu bukan cinta. Yang dikatakan cinta ini butuh bukti. Nah, jadi sampai tujuh, ayo ngereng-ngereng sama-sama untuk mengharap cintanya Allah dan mengharap cintanya Rasulullah. Nah, insyaallah pagi insyaallah setiap bulan Senin malam Selasa Kliwon, insyaallah nanti Bapak Ustadz Suri akan memberitahu kepada kita enaknya bagaimana saya ini mengusulkan, dan jawabannya bagaimana saya masih belum jelas. Jadi bagaimana enaknya Ustaz Sudi untuk menyampaikan biar saya mengetahui nanti ya. Yang penting kalau saya setiap hari tidak bisa karena saya ada jadwal dan saya menyampaikan ke Bapak Saran bahwasanya saya inginnya Senin malam Selasa Kliwon. Jadi ayo niatkan untuk mengharap dari ridhonya Allah dan mengharap cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan cuman duduk pertama kali dan akhir, tapi ini pembukaan dan sampai ila yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan di malam ini, di bulan Rajab ini, karena bulan Rajab adalah doa yang diistijabah oleh Allah, yang dikabulkan oleh Allah, kita berdoa semoga desa ini diberi rahmat oleh Allah. Mudah-mudahan desa ini diberi kecintaan oleh Allah, dijauhkan dari balak musibah, dan mudah-mudahan yang hadir maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mengharap cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para tokoh-tokoh di sini diberi panjang umur, diberi sehat walafiat,
Mudah-mudahan yang hadir diberi sehat wal afiat. Amin. Orang tua kita diberi sehat wal afiat. Yang sudah meninggal mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita kelak kita meninggal kita akan dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diselamatkan di dalam dunia. Mudah-mudahan kita mendapatkan minta perkumpulan kita ini sampai ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah meridha kepada kita semua. Mudah-mudahan majelis ini mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan majelis ini mudah-mudahan berkembang dan menurunkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadina fi man hadait wa a'fina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ij'alna minas sabirin waj'alna min dhakirin waj'alna min ibadis salihin. Allahumma tubna qabla al-maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.